Reza di saat itu merasa dirinya cukup stres menghadapi kehidupan pasca menjadi seorang ibu di usianya yang masih sangat muda. Di saat itu Reza membutuhkan banyak perhatian serta dukungan dari sang suami. Ari, sang suami, justru malah sibuk dengan dunianya sendiri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah keji kali ini terjadi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang ibu muda yang mengalami nasib naas. Dia ditemukan tewas dengan luka lebam di dalam sebuah gudang ekspedisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kejadian ini dilakukan oleh suaminya sendiri. Lantaran suaminya di saat itu masih di bawah pengaruh alkohol dan emosinya yang tidak terkontrol setelah ditegur oleh sang istri karena mabuk-mabukan sampai tidak pulang. Di saat itu, padahal mereka masih punya balita di rumah. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus penemuan ibu muda di salah satu gudang ekspedisi di Wonokromo, Pleret, Kabupaten Bantul akhirnya terungkap. Ibu muda berinisial RM ternyata merupakan korban dari suaminya sendiri. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, ada seorang wanita muda yang saat itu sudah berusia 21 tahun, bernama Reza Malinda. Di usia yang masih muda tersebut, Reza sudah menikah dengan seorang pria yang usianya terpaut 7 tahun lebih tua darinya, yaitu berusia 28 tahun bernama Ari Matono alias Babon. Diketahui, dari pernikahan mereka sudah dikaruniai seorang anak yang saat itu usianya belum genap setahun, lebih tepatnya masih 8 bulan. Mereka sekeluarga tinggal di daerah Trimulyo, Kapenawan Jetis, Bantul, Yogyakarta. Bisa dikatakan keduanya hidup di dalam keterbatasan ekonomi, sehingga tidak hanya Ari saja yang harus bekerja, istrinya Reza juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Apalagi mereka sudah mempunyai seorang anak yang harus mereka urus dan mereka pikirkan masa depannya. Diketahui di saat itu Ari pun memilih untuk bekerja di sebuah gudang ekspedisi di daerah Pancar Brajan, Wonokromo, Kapenawan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Namun mengenai di mana Reza sang istri bekerja tidak dijelaskan di media manapun. Lalu sobat, jauh dari kata harmonis, kehidupan rumah tangga mereka rupanya dipenuhi dengan perselisihan dan salah paham yang sering sekali membuat keduanya kerap terlibat cekcok. Terlebih setelah mereka punya anak. Reza di saat itu merasa dirinya cukup stres menghadapi kehidupan pasca menjadi seorang ibu di usianya yang masih sangat muda. Di saat itu Reza membutuhkan banyak perhatian serta dukungan dari sang suami. Ari, sang suami, justru malah sibuk dengan dunianya sendiri. Ternyata diketahui di saat itu Ari suka mabuk-mabukan bersama teman-temannya, yang mana uang yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, malah dia gunakan untuk membeli minuman keras. Selain itu, Ari juga jarang membantu Reza mengurusi anak mereka. Entah apa dalihnya, mungkin dengan beralasan kalau dia sibuk bekerja atau justru ada hal lain. Yang jelas di saat itu, dia enggan untuk membantu sang istri. Namun bagi Reza yang juga bekerja, di saat itu benar-benar membuat dia jadi sangat kelimpungan karena dia harus membagi waktu untuk mengurus semuanya sendirian. Rasa stres yang berlebihan itu membuat Reza jadi kerap marah-marah. Namun Ari yang tak mengerti malah jadi sangat kesal dengan istrinya tersebut. Bahkan diketahui Ari juga pernah sampai melakukan tindakan KDRT terhadap sang istri.
Bisa terbayang sobat, bagaimana sakitnya menjadi Reza. Sebagai seorang istri, situasi di rumah tangga seperti itu bukanlah hal yang diinginkan oleh Reza, di mana sebelumnya Reza menginginkan pernikahan yang membuat hidupnya bahagia dengan suami yang baik dan penuh perhatian. Namun harapan dan impiannya tersebut rupanya hanya sebuah angan-angan, karena pada kenyataannya Reza kerap sekali menangis menghadapi kehidupan rumah tangganya yang justru membuat dia menderita. Setiap harinya, rasanya seperti tidak ada ketenangan di dalam kehidupan rumah tangganya. Hingga puncaknya adalah pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024, pada malam hari setelah Ari pulang bekerja. Di saat itu keduanya kembali bertengkar, yang membuat Ari di saat itu menjadi muak dan memilih untuk pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 9 pagi. Reza yang mengira mungkin saja suaminya hanya ngambek, lalu dia pergi sebentar. Rupanya tidak seperti itu. Reza malah tidak mendapatkan kabar suaminya yang tidak pulang sampai larut malam. Bahkan sampai keesokan harinya di hari Sabtu tanggal 7 Desember tahun 2024. Saat Reza bangun pagi, dia rupanya juga tidak mendapati suaminya pulang ke rumah, yang membuat dia benar-benar geram terhadap sang suami yang meninggalkannya bersama anak mereka di rumah tanpa ada kabar. Yang mana rupanya Ari yang pergi dari rumah setelah terlibat percekcokan sebelumnya ternyata pergi menuju ke tempat kerjanya. Lebih tepatnya ke pos ronda yang letaknya berada di sebelah barat sebuah gudang ekspedisi tempat dia bekerja di Pacar Brajan Wonokromo, Kapenawon Prelet, Bantul, untuk melampiaskan emosi dengan cara mabuk-mabukan bersama 3 orang temannya yang identitasnya tidak disebutkan. Setelah dia mabuk-mabukan, semalaman dia berpesta miras. Ari pun di saat itu yang masih tersulut emosi terhadap sang istri memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan dia memilih untuk tidur di dalam gudang ekspedisi. Pada pagi hari itu, Reza yang tidak mendapati suaminya pulang ke rumah, dia melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan kabar sang suami. Hingga akhirnya Reza memutuskan untuk melakukan pelacakan lokasi suaminya melalui handphone. Dan akhirnya dia mendapatkan posisi suaminya yang berada di gudang ekspedisi tempat dia bekerja. Oleh karena itu, Reza yang sudah mengetahui keberadaan sang suami memutuskan untuk menyusul suaminya ke sana, sembari di saat itu Reza pergi berangkat kerja. Setelah bersiap-siap untuk berangkat, sekitar pukul 5:18 pagi hari, Reza kemudian hendak pergi menyusul keberadaan suaminya untuk sekalian menegurnya. Sebelum berangkat, Reza terlebih dahulu pergi ke rumah kerabatnya yang bernama Septi Anggrini untuk menitipkan anaknya sebelum dia bekerja. Baru setelah itu Reza kemudian pergi ke gudang ekspedisi untuk menghampiri sang suami dengan menggunakan sepeda motor. Singkat waktu, saat Reza datang ke gudang ekspedisi, benar saja di sana Reza mendapati Ari, sang suami. Di saat itu, suaminya ini sedang tertidur cukup pulas, yang mana Reza juga melihat sang suami begitu berantakan. Dan saat dihampiri, bau menyengat minuman keras menyeruak dari mulut sang suami hingga membuat Reza menyadari kalau suaminya yang tidak pulang karena mabuk-mabukan. Dengan luapan emosi, kemudian Reza membangunkan sang suami. Ari yang di saat itu masih dalam pengaruh minuman keras terbangun, dan di saat itu dia kaget mendapati istrinya sudah mengoceh-ngoceh karena dia tidak pulang ke rumah. Ari yang baru bangun tidak sempat merenggangkan tubuhnya, seolah tidak sempat mengumpulkan nyawanya. Di dalam keadaan setengah sadar, Ari yang terbangun di saat itu terpancing emosinya dan dia malah menanggapi omelan istrinya. Hingga akhirnya mereka kembali terlibat percekcokan yang sangat sengit. Di tengah percekcokan tersebut, Ari yang kesal, ditambah dia juga masih di bawah pengaruh minuman keras. Emosinya pun meluap, dia akhirnya jadi gelap mata. Saat istrinya yang masih marah-marah tersebut, Ari yang gelap mata langsung membekap leher istrinya dengan tangan sekuat tenaga sampai sama sekali tidak mengizinkan istrinya untuk bernafas. Reza yang dibekap lehernya tidak tinggal diam. Dia mulanya berusaha untuk melawan sekuat tenaga yang dia bisa. Namun saat menyadari dia tidak bisa bernafas cukup lama, Reza di saat itu merasakan sakit di dadanya yang begitu sesak. Seketika dia lemas karena tidak bisa bernafas. Di saat Reza mulai lemas, Ari di saat itu terus membekapnya sekuat tenaga sampai Reza terjatuh dalam posisi tertidur miring. Saat itu Ari masih kesetanan dan belum puas. Dia sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk istrinya mengambil nafas. Malah yang ada, Ari semakin kuat membekap leher istrinya. Hingga akhirnya Reza yang tidak sama sekali mendapatkan nafas dalam waktu yang cukup lama, kemudian tewas seketika.
Di saat itulah Ari baru menyadari bahwa apa yang dia perbuat sudah terlewat batas. Dia melihat kondisi istrinya yang sudah lemas tidak berdaya, kaku, sama sekali tidak bergerak. Ari kemudian mencoba untuk memeriksa keadaan istrinya, yang ternyata di saat itu sang istri sama sekali sudah tidak bernafas dan tidak lagi memiliki denyut nadi. Mengetahui sang istri yang sudah tidak bernafas, Ari pun terkejut. Dia seketika ikut lemas karena tidak menyangka dia akan berbuat senekat itu dan sejauh itu sampai istrinya sendiri meninggal dunia di tangannya. Hal tersebut dia lakukan di bawah alam sadarnya karena terpengaruh alkohol dan baru saja bangun, belum sempat menyadarkan diri. Meski di dalam penyesalan, Ari tidak memungkiri kalau dia merasa panik karena telah membuat orang lain meninggal dunia. Dan di dalam kepanikannya tersebut, lantas Ari langsung pergi dari gudang ekspedisi. Dengan langkah yang terseok-seok saking paniknya, Ari berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Septi pada sekitar pukul 9 pagi untuk menjemput anaknya di rumah Septi. Karena Ari tahu, setiap pagi anaknya pasti dititipkan di rumah kerabat mereka tersebut sebelum Reza pergi bekerja. Dan di saat itu, Ari sampai di rumah Septi dan langsung menanyakan di mana keberadaan anaknya. Dia langsung menggendong anaknya. Dan di saat yang bersamaan, Ari justru berpesan kepada Septi seolah dia layaknya orang putus asa. Di saat itu dia berkata kepada Septi untuk menjemput sang istri di gudang ekspedisi. Di saat itu Septi merasa bingung mengapa dia diminta untuk menjemput Reza di gudang ekspedisi. Namun belum sempat bertanya kepada Ari, Ari kemudian langsung pergi begitu saja dengan tatapan mata yang kosong sembari membawa anaknya. Lalu di sisi lain, Septi yang mendapatkan pesan seperti itu tiba-tiba merasa bingung sekaligus jadi curiga. Dia merasa ada sesuatu yang janggal. Hingga akhirnya pada pukul 10 pagi, Septi pun memilih untuk pergi ke gudang ekspedisi untuk menjemput Reza sesuai dengan yang diarahkan oleh Ari. Saat dia sampai di gudang ekspedisi, dia langsung mencari Reza. Di saat itu, dia melihat-lihat ke kiri dan ke kanan sampai akhirnya dia melihat Reza ternyata ada di sana. Namun dalam kondisi yang sudah tergeletak. Betapa terkejutnya Septi di saat itu karena dia mendapati Reza dalam keadaan yang sudah tidak sadar dan terlihat adanya luka lebam di tubuhnya. Saat dia memeriksa kondisi dari Reza, dia semakin terkejut. Dia masih tidak percaya. Septi mengetahui kalau Reza sudah tidak bernyawa. Ketika melihat kondisi Reza, Septi kemudian langsung menghubungi pihak keluarga Reza dan juga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi untuk memastikan laporan tersebut. Sesampainya di lokasi, ternyata benar. Polisi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan awal terhadap jasad di lokasi dengan cara berkoordinasi bersama tim Inafis Polres Bantul dan Puskesmas Pleret. Di lokasi, tim kepolisian menemukan kondisi jasad tidak memiliki luka luar yang terlihat fatal. Namun, adanya luka lebam di beberapa titik bagian tubuh korban, tepatnya di area leher dan juga rahang. Terlihat seperti seseorang yang mendapatkan kekerasan dengan cara dibekap. Lalu selain itu, di lokasi, tim kepolisian juga menemukan barang bukti di antaranya baju dan sepeda motor milik korban. Setelah melakukan pemeriksaan awal, tim kepolisian kemudian membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Dari hasil visum, di saat itu menunjukkan adanya peresapan pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, jaringan kulit leher bagian dalam kanan dan kiri, serta beberapa bagian tubuh lainnya akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu, terdapat juga kekerasan benda tumpul pada leher bagian dalam kanan dan kiri yang menyumbat jalannya nafas korban yang menjadi penyebab utama korban meninggal dunia. Dan sementara itu, pemeriksaan mendalam dengan pencarian alat bukti dan meminta keterangan para saksi lainnya terus dilakukan. Di saat itu, saksi kunci utama adalah Septi. Polisi meminta kesaksian dari Septi, dan di saat itu polisi menduga pelakunya adalah suami korban sendiri, yaitu Ari. Dugaan kuat terhadap pelaku yaitu suami Reza sendiri juga diperkuat dengan keterangan saksi di lokasi kejadian. Rupanya terdapat sejumlah saksi yang menyaksikan kedatangan Reza yang bermaksud ingin menemui sang suami. Tak lama kemudian terdengar suara pertengkaran hebat yang disusul dengan suara benturan dan rintihan dari dalam gedung ekspedisi sebelum akhirnya Reza ditemukan tewas. Dan di saat itu Septi juga mengaku kalau dia diminta oleh Ari untuk menjemput Reza di sana. Namun ketika dia sampai, dia justru melihat Reza sudah dalam kondisi yang tewas. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi langsung memburu Ari.
Dan tak membutuhkan waktu lama, tim opsional Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Jatanras Polres Bantul, dibantu oleh jajaran Polsek Pleret, langsung berhasil menangkap Ari dan mengamankan serta anak mereka yang dibawanya. Ari di saat itu terlihat seperti orang yang sangat menyesal. Tatapannya kosong, dia tidak bisa melawan sama sekali dan mengakui segala perbuatannya yang telah dia lakukan, yaitu menganiaya sang istri sampai menyebabkan istrinya meninggal dunia. Kepada polisi, Ari menceritakan kronologi yang terjadi di mana dia pergi pamit dari rumah setelah bertengkar dan melampiaskan kekesalannya dengan meminum minuman keras. Dan karena emosi yang masih bergejolak, Ari memutuskan untuk tidur di dalam gudang sampai dia menyadari istrinya datang dan mereka terlibat pertengkaran lagi. Dan akhirnya dia tanpa sadar dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Ari juga mengaku jika dia tak sepenuhnya menyadari kalau emosi yang masih bergejolak di dalam dirinya tersebut yang di saat itu juga masih di bawah pengaruh alkohol menyebabkan sesuatu hal yang sangat fatal. Lebih lanjut, Ari juga mengungkapkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan bukanlah yang pertama kali. Ternyata dia sudah sering melakukan tindakan tersebut. Dan atas perbuatannya, Ari pun dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Di sisi lain, jenazah Reza yang sudah selesai diperiksa segera dijemput oleh keluarga untuk dimakamkan. Kabar mengenai meninggalnya Reza benar-benar mengejutkan pihak keluarga serta warga sekitar. Mereka tidak menyangka Reza yang selama ini terus berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk anaknya, malah dihabisi oleh suaminya sendiri. Pihak keluarga juga merasa prihatin dengan buah hati mereka yang masih balita. Dengan jiwa besar, pihak keluarga memaafkan Ari. Namun yang namanya perilaku kejahatan tetap harus melalui proses hukum. Pihak keluarga berharap setelah menyelesaikan masa hukumannya, Ari akan menjadi orang yang lebih baik dan kembali membesarkan anaknya. Lalu anak mereka diurus oleh pihak keluarga besar karena Ari harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Dan hingga awal Januari tahun 2025, proses penyelidikan dan penanganan kasus ini masih berlangsung. Untuk memastikan sesuainya pernyataan pelaku, saksi, atau pihak terkait dengan fakta-fakta di tempat kejadian perkara, polisi menggelar rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 di halaman Mapolres Bantul. Lokasi tersebut dipilih demi menjaga keamanan dan kelancaran jalannya rekonstruksi, di mana proses rekonstruksi yang mulanya direncanakan ada 8 adegan, ternyata malah berkembang menjadi 24 adegan berdasarkan pengembangan fakta yang ditemukan. Rekonstruksi tersebut saat itu dihadiri oleh keluarga korban yang datang untuk menyaksikan secara langsung jalannya reka adegan tersebut. Di dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan, ada momen emosional yang terjadi, yaitu saat buah hati korban yang di saat itu masih berusia 8 bulan dihadirkan di lokasi rekonstruksi. Tangis haru pun pecah ketika tersangka, yaitu Ari, diberikan izin untuk bertemu sejenak dengan buah hatinya sebelum dia mendekam di penjara. Ari tidak kuasa menahan isak tangisnya dan kerinduannya dengan sang buah hati yang bercampur dengan rasa penyesalan karena telah membuat ibu dari anaknya meninggal dunia. Itu dia sobat, kisah dari Ari. Akibat emosi dan mabuk-mabukan, dia menghabisi nyawa istrinya dalam kondisi setengah sadar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?